Coba anak cek pakaian kalian udah rapi belum sih? Seragam kalian coba dicek dulu kalau belum rapi. Terus cek juga bawah meja kalian apa ada sampah. Kalau ada sampah kan disimpan dulu nanti dibuang ya ke tempat pulang pembelajaran. Udah rapi? Oke. Kita nyanyi dulu ya. Anak-anak bisa berdiri. Oke, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu ya. Kita belajar tentang kondisi perekonomian di daerah kita. Apa sih tujuannya kita mau belajar pelajaran kondisi perekonomian di daerah kita? Yaitu diharapkan dapat memahami terkaitan antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Selain itu juga kalian itu diharapkan bisa mengidentifikasi apa saja sih profesi-profesi yang ada di daerah kita. Nah, itu tanya ya, siapa yang tahu pekerjaan apa saja yang banyak dilakukan di daerah kita ini? Petani, betul. Selain tadi, nelayan, berkebun, banyak ya anak-anak. Nah, terus apa aja aktivitas dari pekerjaan petani itu? Menanam padi, yang mau nelayan, menanam ikan. Ayo yang lain? Apa? Selain nelayan, selain petani apa lagi? Pengusaha itu saja. Kita akan menyampaikan materi tentang kegiatan ekonomi di daerahku. Nah, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ada jenis-jenis kegiatan ekonomi. Di antaranya itu ada pertanian, perdagangan, perikanan, perindustrian, perkebunan, jasa atau layanan, dan pertanian. Apa itu pertanian? Pertanian merupakan penggunaan sumber daya hayati untuk memproduksi bahan pangan, bahan industri, sumber energi, serta untuk pengelolaan lingkungan. Kemudian perikanan itu merupakan aktivitas manusia yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati yang ada di perairan. Selanjutnya ada perkebunan, yaitu aktivitas yang bertujuan untuk menanam jenis tanaman tertentu di tanah atau di media tanam lainnya dalam ekosistem yang sesuai, serta mengolah dan memanfaatkan hasilnya. Ada juga penambangan, yaitu kegiatan untuk mengekstraksi mineral yang terdapat di dalam bumi. Salah satunya yaitu penambangan emas. Selanjutnya ada perdagangan. Perdagangan atau bisnis merupakan kegiatan pertukaran barang atau jasa atau keduanya yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan bukan karena paksaan. Kemudian perindustrian, yaitu proses mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi yang siap digunakan. Kemudian ada jasa atau layanan, yang dimana jasa layanan yang melibatkan interaksi antara konsumen dengan barang tanpa adanya transfer kepemilikan. Contohnya termasuk layanan pengantaran barang dan jasa penjahit. Yang terakhir itu. Kemudian ada faktor pendukung kegiatan ekonomi. Ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kondisi geografis, dan teknologi. Apa itu sumber daya alam? Yaitu keberadaan sumber daya yang berlimpah sangat krusial untuk mendukung aktivitas ekonomi suatu daerah. Sumber daya alam berperan dalam mendorong perkembangan daerah dengan menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan melalui kegiatan perdagangan itu sendiri. Kemudian sumber daya manusia. Manusia adalah faktor yang krusial karena berperan dalam mendorong kegiatan ekonomi di suatu daerah. Pembentukan sumber daya manusia ini dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas produktif. Selanjutnya ada teknologi, di mana ada peranan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi di suatu negara itu pasti akan mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi. Kemudian kondisi geografis, tentang suatu daerah berpengaruh terhadap variasi bentuk wisata dan aktivitas ekonomi masyarakat di sana. Ada juga sarana dan prasarana. Usaha aktivitas ekonomi tergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana. Contohnya, suatu daerah memiliki akses jalan yang mudah untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya. Nah, di sini ada dua produk Indonesia yang mendunia, yaitu sate. Siapa yang sudah makan sate? Saya. Makan sate. Suka makan sate? Suka. Banyak kan suka ya? Ya, sate itu merupakan hidangan yang terbuat dari daging, bisa daging ayam, daging sapi ya, yang ditusuk dan dibakar.
Ya, aku ini adalah alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat, terbuat dari bahan bambu. Nah, cara mainnya di mana? Di Jogja. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak, aku yang menjelaskan. Untuk mengetes seberapa jauh pemahaman kalian dengan terhadap materi yang disampaikan tadi, di sini Ibu sudah menyiapkan kuis. Siapa yang mau maju? Bukti mana? Ayo. Oke, gue yang gatur. Coba, dibaca. Kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang disebut produksi. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya siapa? Pak. Kegiatan distribusi adalah Pasti ya itu. Oke, betul. Beri tepuk tangan. Selanjutnya, salah Bu. Kegiatan dan berita. Oke, betul. Tepuk tangan. Selanjutnya, Baratan, silakan. Bidang pasar termasuk pelaku kegiatan dalam bidang distribusi. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Jawabannya betul semua dari 5 kuis yang diberikan. Berarti sebagian dari kalian sudah paham ya tentang materi yang sudah disampaikan tadi. Oke, anak-anak. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, mulai ya, fokus ya. Oke, siap semuanya? Oke, mulai ya. 3, 2, 1. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Belum, tangan segini. Semangat ya kalian ini paham? Ini Ibu akan membagi KKM ke kalian. Ini ada sesuai kelompok kan ya? Yang dibagi, oke. Ibu akan membagikan. Nah, sebentar tidak? Kelompok. Nanti di sini ada soal bacaan dan nanti ada pertanyaan, 4 pertanyaan. Kalian nanti dijawab ya. Diskusikan bersama dengan teman kelompok kalian. Paham? Paham. Nah, nanti baca. Nah, ini koleksi itu apakah ada kesulitan? Ada? Paham? Bisa ya? Kesulitan? Sudah. Sudah selesai? Oke, bukan ya? Oke, siapa? Pokoknya udah selesai? Satu. Udah siap maju? Siap. Oke, sekarang nomor 1 maju. Beri aplaus kepada kelompok 1. Baik, kami perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, apa saja kendala yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam meningkatkan aktivitas ekonomi desa dalam bidang pertanian? Jawabannya, pertama adalah kedua hasil panen yang rendah, itu masih yang buruk sehingga distribusi hasil panen menjadi lambat. Banyaknya masyarakat memilih bekerja sebagai buruh di kota. Kedua, faktor yang menyebabkan lebih jual hasil panen rendah. Minimnya akses pasar yang luas karena sulitnya distribusi membuat tidak ada sistem penjualan langsung ke konsumen sehingga keuntungan diambil oleh perantara. Selanjutnya nomor 3, bagaimana pemilik jalan mengurangi aktivitas ekonomi di desa. Jalan yang untuk membuat proses distribusi hasil panen menjadi lambat. Menurutnya daya saing produk pertanian desa karena tidak bisa cepat sampai ke pasar. Nomor 4, apa yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan ekonomi di desa? Yang pertama, mengusulkan keberadaan infrastruktur jalan pemerintah. Yang kedua, dengan pelatihan kesalahan model dan sumber yang besar untuk masyarakat desa. Dan yang ketiga, memberikan kooperasi tani agar hasil panen bisa dijual langsung ke pasar perantara. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Tiga siapa mana? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, sekarang kembali. Banyak dari kelompok 1 itu udah bagus ya. Nah, mari kita bahas tentang LKM kelompok kita tadi. Di sini ada bacaan soal desa memiliki tanah yang subur, namun banyak masyarakat bekerja sebagai buruh di kota karena harga jual hasil panen itu rendah. Selain itu, infrastruktur jalan di desa tersebut masih sulit sehingga distribusi hasil panen menjadi lambat. Akhirnya ekonomi desa tidak berkembang dengan baik. Nah, pertanyaannya yaitu yang pertama, apa saja kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam meningkatkan aktivitas ekonomi desa
Nah, di sini ini dijelaskan ya anak-anak bahwa di kota di desa itu harga jual dan panennya itu sendiri masih rendah. Di sisi lain, infrastruktur jalan desa menuju ke kota atau ke pasar itu masih dibilang sulit gitu ya. Jadi di proses distribusinya itu terhambat. Nah, akibatnya ekonomi desa itu tidak berkembang dengan baik. Bagaimana anak-anak? Apakah semuanya sudah paham? Sudah. Oke, ada yang ditanyakan? Belum. Kemudian ibu akan bagi kepada kalian itu. Nah, di sini ada aktivitas ekonomi, identifikasi jenis aktivitas ekonomi dan pelaku ekonomi serta belajar peran dari masing-masing pelaku ekonomi tersebut. Ini ada petani, ini adalah pertanyaan jawab jenis ekonomi apa, pelaku ekonominya siapa, perannya itu apa, seperti itu ya. Ini jangan individu ya, jangan contoh. Boleh dong, sama kira-kira butuh waktu berapa menit ya? 5 menit. 5 menit ya, cukup? Cukup. Kita udah anak? Oke, dari kan ya. Oke, dilihat dari hasilnya ini. Wow. Ini anak-anak udah paham, udah betul semua ya jawabannya? Oke, bagus sekali. Anak-anak, selain tadi ada jenis dari perekonomian, ada faktor yang mempengaruhi perekonomian juga. Dan di sini juga ada aktivitas ekonomi di Indonesia, yaitu ada 3: produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu apa? Produksi adalah kegiatan membuat atau menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh dari kegiatan produksi itu sendiri itu ada petani, misalnya menanam padi. Menanam padi itu menghasilkan apa? Beras. Kemudian nelayan itu kerjanya ngapain sih? Menangkap dan menghasilkan ikan. Kemudian apakah ada yang ditanyakan? Kesimpulan dari materi pada kita pada hari ini yaitu kondisi perekonomian di suatu daerah itu dipengaruhi berbagai faktor. Daerah juga mempengaruhi seperti nanti ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Potensi dan sumber daya alamnya juga berbeda-beda. Setiap daerah juga berbeda-beda. Kemudian kegiatan ekonomi yang berjalan dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, bisa juga menyediakan lapangan pekerjaan dan memperkuat pembangunan daerah. Selain itu, kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha sangat penting untuk memajukan ekonomi daerah. Dengan memahami kegiatan perekonomian daerah, kita dapat lebih menghargai potensi lokal serta berperan aktif dalam mendukung kemajuan daerah tempat tinggal kita. Seperti itu anak-anak, apakah paham kalian? Baik. Gimana nih perasaan kalian setelah seharian kita belajar? Senang Bu? Senang. Sip, sip. Yang lain nih kok diem aja? Happy banget, happy banget. Happy ya, oke. Sip. Udah capek ya? Sudah Bu. Oke. Anak-anak itu udah semangat dalam pelajaran hari ini ya? Siap, sesuai. Kita sampai siap sendiri kita sendiri. Kita siapa? Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Amin. Oke, sebelum pulang mari kita berdoa terlebih dahulu. Setelah jangan begini ya. Setiap bangun.